Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Aludra? Apakah udah baikan? Mudah-mudahan kita bisa segera bertemu ya di sekolah. Kini Ibu akan ngulas materi yang kemarin dibahas di kelas. Kemarin kita sudah ngebahas tentang konfigurasi elektron ya. Nah, silakan dipelajari lagi di rumah sambil Ibu ulas kembali. Tapi sebelumnya ada materi pengantar. Sebelum ke materi itu, yaitu ada tabel periodik unsur. Mungkin Aludra sudah pernah mempelajari ini ya, sudah pernah belajar ini mungkin di kelas sebelumnya. Nah, ini tabel periodik unsur ini sebetulnya nggak perlu perlu banget dihafal ya, tapi alangkah lebih baiknya dihafal. Kenapa? Karena di soal bab selanjutnya akan sangat berpengaruh gitu. Nanti pasti akan muncul soal-soal dari unsur-unsur ini. Nah, di sini akan Ibu kenalkan lagi sambil mengingat ya. Di sini ada banjar dari atas ke bawah nih kayak gini ya, baris-baris gini. Ini namanya golongan. Golongan. Golongan itu di sini ada golongan 1A, 2A, 3A, lompat ke sini sampai 8A. Ini namanya golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau yang di tengah-tengah ini apa? Ini namanya golongan B alias golongan transisi namanya. Transisi. Gitu ya. Nah, untuk eh, unsur-unsur ini yang berwarna biru ini, dia sifatnya logam. Artinya padat gitu ya, bisa dipegang. Nah, kalau yang oranye ini, dia sifatnya non-logam. Dan dia ini gas bentuknya. Gitu ya. Kalau yang warna merah-merah ini, merah muda, warna pink, ini bentuknya cair. Tuh. Nah, kalau yang hijau ini buatan, unsur-unsur buatan. Jadi nggak semuanya unsur itu yang ada di alam itu alami gitu ya, ada di alam. Tapi ada juga unsur-unsur buatan yang dibuat oleh para ilmuwan. Gitu. Nah, untuk tadi yang dari atas ke bawah namanya golongan, untuk yang dari kiri ke kanan itu namanya periode. Namanya dari sini periode satu, ini periode dua, ini periode tiga, dan seterusnya. Jadi tadi ada ada golongan 1A, ada periode satu, ada golongan 2A, ada periode 2 kayak gitu-gitu ya. Jadi ini untuk hidrogen berarti dia ada di posisinya ada di mana? Berarti ada di posisi golongan 1A, periode satu gitu. Cara nulisnya gitu. Ya. Cara menghafal ini sebetulnya eh, mudah karena kita bisa pakai kalimat yang seperti Aludra juga sudah ketahui ya. Di sini ada H, L, I, dan lain sebagainya di golongan 1A. Cara menghafalnya bisa pakai kalimat Haji, Lina, kawin, Robi, CS, frustasi. Golongan 2A, beli mangga, cari sirsak, bawa rambutan. Golongan 3A, bahan aluminium galian Indonesia telaku. Golongan 4A, cecep si gendut senang football. Golongan 5A, neneng putri asli Subang bisulan. Golongan 6A, os setepo. Golongan 7A, Franz calana barunya ih atel. Golongan 8A, heboh negara Argentina karena Senat runtuh. Ini sebenarnya kalimatnya bisa kamu ubah sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan yang kamu pengen lah. Karena ini mah sifatnya hafalan kan. Kenapa harus dihafal? Karena nanti akan muncul. Jadi biar kita teh langsung oh itu teh MG teh golongan berapa ya kayak gitu. Walaupun gak wajib sih, tapi dianjurkan. Nah, setelah kita mengetahui ini, dan kita juga sudah tahu nih, kalau dalam satu unsur itu ada nomor di pojok kanan atas. Ini, nomor di pojok kanan atas ini dia namanya massa atom. Yang ada koma-komanya itu massa atom. Kalau di ujung sebelah kiri, ini namanya nomor atom. Angkanya bulat, nggak ada kokomaan ya. Itu. Nah, kita akan beralih ke soal yang sudah Ibu bahas juga waktu terakhir di kelas ya. Di sini ada hmm, soal mengenai carilah konfigurasi elektron, tulislah konfigurasi elektron dari unsur berikut. Misalnya ada 7N, nitrogen, nomor atomnya 7,
Nitrogen teh kalau kita ingat mah itu teh ada di golongan berapa, periode berapa kan ya. Tapi kita belum ingat nih. O- Oke, maaf ya tadi sinyalnya menghilang. Nah, oke kita ulangi lagi ya soalnya. Soalnya itu kita mencari konfigurasi elektron dari 7N, 7 nitrogen. Nomor atomnya 7 ya. Yang pertama, masih ingat SPS, SPF? Nah, ini rumusnya ya. SPS, DPS, FDPS. Nah, ini semuanya diulang 2 kali. Diulang 2 kali. Ini rumusnya. Nah, untuk S sendiri dimulainya dari angka 1. Untuk P dimulainya dari angka 2. Untuk D dimulainya dari angka 3. Dan untuk F dimulainya dari angka 4. Gitu. Nah, S di sini ada ini ibaratkan sebagai kamar ya. Kamar S, kamar P, kamar D, kamar F. Anggaplah ini hotel gitu ya. Ini tingkatan-tingkatannya. Nah, si S ini dia punya satu kamar aja. Nah, si satu kamar ini maksimal hanya boleh diisi dengan 2 elektron. Atau 2 orang, nggak boleh lebih. P ada 3 kamar. Maksimalnya diisi oleh masing-masing kamarnya diisi oleh 2 orang. Jadi jumlah 3 kamar ini maksimalnya adalah 6 orang atau 6 elektron. Untuk yang D ada 5 kamar. Masing-masingnya diisi oleh 2 orang atau 2 elektron. Nah, ini cara pengisiannya harus kayak gini ya. Isi dulu semua kamar, baru sisanya tambah-tambahin. Ini ada berapa? Berarti ada maksimalnya ada 10 elektron atau 10 kamar. Yang F ada 7 kamar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. Gitu ya. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tambah orangnya. Tinggal ditambahin orangnya. Karena per kamar itu harus 2 elektron maksimal ya. Nah, berarti di sini ada berapa? Maksimalnya 14 elektron. Cara menghafalnya gampang. Di sini 1, 3, 5, 7. Ganjil kan? Gitu. Nah, oke, setelah kita mengetahui ini semua, baru kita bisa nulis di sini. Ingat, di sini S, PS, DPS, F, DPS. Kita ulang 2 kali. S, nih, kita ulang lagi, karena harus 2 kali. Kemudian PS, kita tulis 2 kali. Gitu ya. S, lihat, dimulainya dari angka berapa? Angka 1. Berarti S yang selanjutnya angka 2. Ini 3, ini 4. P dari angka berapa? Dari angka 2. Berarti di sini 3. Nah, S ini maksimal kamarnya ada berapa? Maksimal orangnya ada berapa? Dalam satu kamar ada 2. Berarti 2, 2, baru 4 nih. 1, 2, 3, 4. Biar jadi 7 berarti kurang berapa? Kurang 3. Nah, berarti sisanya bisa dihapus. Nah, lihat di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini adalah konfigurasi elektron untuk 7, nomor atom 7 untuk si unsur N. Itu. Sekarang, contoh lain ada 12 Mg. Ingat yang pertama langkahnya adalah tulis ini. Kita ulangi 2 kali. S, PS, ya. Karena ini cuma 12, kita tulisnya segini aja dulu. S dimulai dari angka 1, 2, 3, 4. P dimulai dari angka 2, 3. S maksimalnya 2 orang. Di sini 2 juga. P maksimalnya 6 orang. Berarti 6 tulis di sini. S maksimalnya 2 orang. Udah nih, kita hitungnya ada berapa? 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 2, 12. Berarti udah 12. Berarti ini konfigurasi elektron untuk 12 magnesium. Itu. Ya. Nah,
Soal selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui konfigurasi elektronnya, udah nih sampai sini ya. Nah, soal selanjutnya adalah tentukanlah N ini golongan dan periode berapa. Ini golongan berapa dan periode berapa gitu. Caranya adalah dengan menggabungkan atau yang paling depan ini kita pisahin sendirian. Set. Nah, berarti sisanya kita pasang-pasangin. Karena ini nggak ada lagi, berarti ya udah, si ini pasangannya sama si ini gitu. Lihat di sini, lihatlah yang paling ujung. Ini yang pasangan paling ujung. Ada 2S2 dan ada 2P3. Angka yang paling atas kita jumlahkan. 3 tambah 2, 5. Lihat, kalau ujungnya adalah orbital S dengan orbital P, artinya, di sini ya, artinya dia golongan A. Kalau ujungnya orbital S dengan orbital D, artinya dia golongan B. Gitu. Lihat di sini, ujungnya S dengan P, berarti dia golongan A. Berarti tulis di sini 5, A. Garis miring, periode berapa? Kita lihat angka yang ada di depan di sini. Periode 2, berarti 5. Tadi ada 7N, di sini 1S2, 2S2, dan 2P3. Ya, ada 1S2, 2S2, 2P3 tadi ya, 7N ya. Kita gabungkan yang paling akhir ini. Lihat, berarti ini golongan, lihat, 2 ditambah 3, golongan 5, dan ujungnya S dengan P, berarti artinya 5A periode, ini angka 2, berarti 5A periode 2. Sekarang yang 12 mg, tadi kan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 ya. Yang paling depan kita pisahin sendirian, sisanya kita pasang-pasangin. Nah, karena ini tidak ada pasangannya, berarti dia sendirian. Kita lihat yang paling ujung. Di sini ada angka 2. Ujungnya S. Berarti 2A. Periode, di depannya ada angka 3. Berarti periode 3. Kita buktikan ya. N itu benar nggak ya? 5A, golongan 5A, periode 2. Nah, oke ya, maaf. Banyak sekali gangguan sinyal ini. Sinyalnya sedang lucu-lucunya. Nah, kita tadi ada soal ya, 7N. Aduh, mana? 7N dengan 12 mg. Itu ya. Nah, tadi 7N berapa? 1S2, 2S2, dan 2P3. Jadi ada berapa? Ada 7 ya. Kita biarkan yang paling depan sendirian, sisanya berpasangan. Bentar. Oke, lanjut. Nah, sisanya berpasangan ya. Yang depan paling depan sendirian. Oke. Kita tentukan ini golongan berapa. Yang paling ujung. Kita lihat yang pasangan paling ujung. Di sini ada 3, di sini ada 2. Kalau dijumlahin jadi 5. Ingat tadi kalau misalnya orbitalnya S dengan P, ya, ujungnya S, P, itu artinya golongan A. Kalau orbitalnya ujungnya S, D, aduh, D, itu, aduh, D-nya kecil ya harusnya ya. Itulah ya. Ini golongan B, gitu. Nah, berarti karena ini S dengan P, berarti artinya golongan 5A. Periode, lihat di sini ada angka berapa? Ada angka 2, berarti 5A periode 2. Sekarang yang MG. MG itu tadi 1S2, 2S2, 2P6, dan 3S2 ya. Yang paling depan kita biarkan sendiri, sisanya berpasangan 2-an. Berarti ini tinggal sendirian, nggak keajakan. Nah, jadi yang paling ujung kita lihat ini.
dia ada angka 2. Berarti 2, ujungnya S. Walaupun cuman S aja ya, nggak ada P-nya, itu tetap dia golongan A. Jadi 2A periode, di depannya angka berapa? Angka 3. 2A periode 3. Kita buktikan. Yang pertama 5A periode 2, yang 12 Mg 2A periode 3. Nah, kita buktikan dengan melihat tabel periodik. Tabel periodik. Nah, ini dia tabel periodik. Lihat di sini. Tadi 2A periode N. 5A periode 2, bener ya? 5A periode 2 si N. 5A periode 1, 2. Terus yang MG. MG itu adalah 2A periode 3. 2A periode 3. Ya, jadi terbukti ya si unsur-unsur tersebut golongan berapa dan periode berapa. Makanya kenapa ini harus dihafal, dianjurkan untuk dihafal biar ketika ada soal dan mepet gitu ya, terutama nanti misalkan ada soal buat masuk ujian kampus gitu. Ada soal kayak gitu kalau kita hafal ya kita udah nggak usah ngitung-ngitung lagi itu golongan berapa periode berapa kayak gitu. Nah, coba sekarang latihan di rumah. Silakan boleh pakai soal yang ada di sini, boleh unsur-unsur mana aja. Tapi Ibu kasih 2 soal wajib. Silakan kerjakan yang ini, yang 16S, 16 sulfur atau 16 belerang, dan 20 kalsium, 20 Ca. Ya, silakan cari konfigurasi elektronnya, tulis konfigurasi elektronnya, kemudian buktikan benar nggak dia periode berapa, dia golongan berapa, periode berapa, buktikan dengan yang ada di tabel. Gitu ya. Oke, mungkin segini aja untuk materi hari ini. Semoga kita bisa segera ketemu di kelas ya. Dan semoga Aludra cepat sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.